Semua orang pasti ingin kaya, sedangkan pengertian menjadi orang kaya itu fleksibel, sahabatku. Karena harta kekayaan seseorang berbeda tingkatannya tergantung bagaimana orang menyebutnya. Sebelum kita melangkah menjadi seperti mereka dan mendalami arti menjadi orang kaya, di sini saya akan berbagi pengetahuan berdasarkan pengalaman tentang investasi yang minim modal, bahkan bisa dianggap tak pakai modal uang yang besar. Tetapi kalau sahabat lakukan dengan serius dan berkesinambungan, maka peluang menjadi bos untuk dirimu sendiri akan bisa Anda raih. Tentunya pasti bertanya, ya jangankan investasi pak lawong buat makan saja susah. Warungku bangkrut, anak masih sekolah, cari kerja susah, belum utang melilit dari bank titil sampai bank budget menghantui setiap hari. Ada lagi anak muda pasti Anda bertanya, lulus SMA, lulus SMK, lulus kuliah, pusing cari kerja sana sini ditolak. Terkadang yang cuma lulusan SMP diterima menjadi mandor karena dia kenal dengan pemilik pabriknya. Itu cuma lulusan SMP saja bisa jadi mandor. Tapi ada lagi sahabatku yang tidak pernah kuliah, kuliahnya hanya Sabtu Minggu saja, jasanya juga nembak, tapi sudah di direktur komisaris BUMN. Weh mantap jos gandes, ujung-ujungnya tapi korupsi. Tapi pengalaman dan pengetahuan yang akan aku share kepadamu ini bukan untuk kejahatan lo ya, seperti korupsi lo ya. Kalau kamu nanti sukses nanti yo ojo seperti mereka iku ijazah tembakan kok sudah di komisaris, bener ora son. Baik, kesempatan video kali ini saya akan berbagi ilmu investasi yang bisa membuat Anda menjadi sukses, bahkan bisa menjadi orang kaya beneran yang tidak dari hasil korupsi. 1. Ilmu bermanfaat. Kategori ilmu itu luas, ada ilmu dagang, ilmu bicara, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu politik, ilmu agama, ilmu teknologi, dan masih banyak lagi. Bahkan ada ilmu maling biar nggak ketahuan, itu pun ada sahabat. Khusus untuk ilmu korupsi tentunya kecil kemungkinan karena posisi Anda saat ini bukanlah pejabat ataupun bendahara. Tapi yang akan saya ulas di sini adalah ilmu yang bermanfaat dulu, bukan ilmu maling atau korupsi. Oke, langsung saja bagi yang sudah sekolah tentunya Anda sudah diajarkan ilmu-ilmu tersebut, tetapi Anda mungkin tidak menerapkannya dalam hidup Anda. Belajar itu perlu, sampai detik ini pun Guswan masih belajar dan menggali ilmu, bisa dari buku, e-book, internet, bahkan ilmu aset digital. Karena bagi saya ilmu tak akan habis kita pelajari, mungkin hingga kita tutup usia nanti. Coba Anda usia 60 tahun, kalau Anda tidak punya ilmu menjaga kesehatan, tentunya usia tersebut Anda sudah payah berobat dan mengeluh tentang berbagai keluhan penyakit. Inilah pentingnya ilmu yang bermanfaat. Lanjut yang kedua, relasi. Setelah Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentunya Anda harus bersosialisasi, bergaul bro, dengan teman, kerabat, sahabat, baik itu teman lama ataupun yang baru. Terutama kita harus perluas jaringan kita ke teman baru, bisa melalui jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, atau di darat dengan teman-teman baru yang satu kota atau tetangga kota yang seputaran dekat dengan tempat tinggal Anda. Dengan ilmu yang Anda peroleh, maka Anda bisa memanfaatkan teman lama ataupun baru untuk membangun bisnismu. Mencarilah teman yang memiliki potensi bro, yang berkelas, pejabat, pengusaha, bahkan kalau perlu para bos di kota Anda, atau setidaknya teman Anda itu bukanlah pengangguran. Kalau kamu mendekati pejabat, nah iso kamu cek dulu, jangan pejabat yang korupsi, nanti kamu ke bawah-bawah jerat terali besi. Oke bro, semisal Anda berteman dengan pemabuk, Anda berteman dengan penjudi, hanya akan menambah masalah Anda, nanti malah pusing sendiri, karena Anda pastinya tentunya akan bergerak di bidang perjudian, permabukan, dan ujungnya kamu tidak akan lepas dari karaokean bersama PK-PK dan LC-LC yang cantik yang akan menghabiskan uangmu. Jadi inti di sini adalah cari kawan, relasi sebanyak-banyaknya, tetapi seleksi dulu kawanmu itu. Lanjut yang ketiga, penampilan. Setelah kedua poin tadi sahabatku kuasai, tentunya Anda bertanya, piye pak wong aku iki nglembret kucel minder gak duit mobil kok, duit pas-pasan, tabunganku mepet, gimana mau berkawan dengan mereka pak? Woi bro, ubah mindsetmu Anda mulai saat ini. Itulah Anda harus berubah dengan cara berpikir Anda yang selalu minder itu.
Anda punya ilmu, Anda punya relasi, saatnya Anda mengubah penampilan. Tidak perlu harus dengan wajahmu ganteng atau cantik seperti Demi Moore atau Luna Maya. Ingat, tapi cobalah cara berpakaian Anda yang rapi. Tak perlu harganya yang mahal, celananya, bajunya, ataupun kaos merek yang dijual di pasar juga banyak bro. Gak harus di mall-mall. Setiap Anda bertemu dengan kawan atau relasi, gunakanlah parfum bro, semprot. Nah, ben wangi, ora perlu sing mahal-mahal, 20.000-an sing isinya 100 ml kuwi juga ono. Sing penting kamu tidak terlihat mambu buadek. Lalu rambutmu itu dirapikan lho, ora gondrong semrawut. Nek jari mbahku dhisik koyok bure Serawa. Dan itu tak perlu ke salon rapi, tukang cukur Madura atau pangkas rambut Garut sudah oke bro. Jos gandos, top markotop, malah iso gratis. Kalau kamu mau gratis ya ke temenmu yang bisa nyukur. Kalau penampilan Anda sudah oke dan dalam menjalin relasi, tentunya kawan barumu akan menilai Anda bukan orang yang sembarangan dan Anda akan terlihat berwibawa. Next, yang keempat adalah kerja keras. Investasi kerja keras sangat penting dalam hidupmu. Setelah Anda pintar dan cerdas relasi, kamu banyak dan penampilanmu memukau, berwibawa, tentunya kamu harus kerja keras. Wes percuma Anda terlihat talenta tetapi Anda bermalas-malasan. Wong tangi turu bangun tidur aja awan siang. Tidak ada sesuatu yang mau bergerak dalam hatimu untuk silaturahmi ke relasi-relasimu, karena sesuatu yang akan kita raih. Kamu ingin menjadi kaya, impian Anda ingin menjadi orang kaya atau bos, impossible akan berhasil kalau Anda tidak mau kerja keras. Pantang menyerah, jangan mudah putus asa bro, sabar, insya Allah rezekimu itu akan datang bersama kerja kerasmu. Itu uangmu akan datang dengan sendirinya. Oke, next, yang kelima, investasi doa. Setelah Anda melangkah berinvestasi dari poin investasi pertama hingga poin investasi keempat dan mulai terlihat hasilnya, poin yang kelima ini penting bro. Doa ini adalah paling utama dari keempat investasi yang sudah kamu jalankan. Doa itu penjabarannya luas, bisa dengan rajin beribadah sesuai dengan agamamu dan kepercayaan kepada Tuhanmu, karena semua agama tentunya mengajarkan kebaikan. Mustahil akan berhasil jika kamu saja tidak mau berdoa karo Gusti Allahmu. Terutama bagi yang muslim, mayoritas di Indonesia sholatnya aja nggak pernah. Tapi gue sampai berdoa bro. Karena keselamatanmu dalam bekerja, keselamatanmu dalam berjalan mencari rezekimu itu perlu doa. Dan doa itu harus kusuk ben Gusti Allah ngrungokke apa sing mbok geluhke. Lanjut, next, yang keenam ini sangat penting. Yang keenam ini adalah sedekah. Ilmu ini adalah sangat penting dalam hidup manusia, baik itu yang sudah kaya raya seperti Yusuf Handika ataupun yang masih berjuang seperti kalian-kalian ini yang baru mau bergerak. Investasi yang satu ini tentunya sangat banyak manfaatnya, mulai melancarkan rezekimu selama hidup di dunia, bahkan hingga setelah Anda kembali ke Sang Pencipta akan menolongmu di hari akhir nantinya bro. Ya, intinya utama sedekah adalah menolong sesamamu. Tidak harus banyak atau kamu harus menggunakan uang segepok, atau tidak perlu kamu sedekah itu kamu masukkan di status WA-mu atau di Instagrammu. Tentunya dengan porsi dan penghasilanmu itu juga akan sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Jadi sahabatku, 6 investasi yang saya sebut di atas itulah modalmu nanti bisa menjadi orang kaya. Bagi orang yang sudah kaya saat ini, 6 poin tersebut tetap penting sahabatku, hanya versi penerapannya yang mungkin sedikit berbeda dengan kita-kita yang baru mau memulai langkah investasi ini. Ingat, kekayaan itu fleksibel. Yang jelas Anda disebut orang kaya, pastinya Anda tidak akan kekurangan dalam hal ekonomi. Anda tidak akan kelaparan, sehingga kehidupan Anda akan baik-baik saja. Melangkahkan kaki kemanapun Anda akan percaya diri.
Memang uang bukanlah segalanya, tetapi segalanya menggunakan uang, bro. Saat Anda hidup di dunia detik ini juga. Next video akan saya kasih contoh satu bisnis yang minim modal tetapi bisa membuat Anda menjadi orang kaya, atau orang menyebutnya dengan 3 huruf menyenangkan, yaitu bos. Oke, ambil satu contoh seperti Bosman Sontoloyo atau Bosman Mardigu. Saya jamin pasti Bosman menguasai 6 ilmu tersebut hingga beliau sukses sampai saat ini, walaupun sebagai YouTuber ataupun pengusaha bahkan politikus. Kapan lagi kalau nggak sekarang kau bergerak, berubah cara mindsetmu, terutama bagi pionir para penambang petir. Tidak ada yang tidak bisa, kamu harus bisa menjadi bos. Kamu boleh klik petir, yang penting kamu tidak tersambar petir. Lakukan bergerak sekarang agar hidupmu bisa menjadi bos. Salam persaudaraan Indonesiaku. Top Markotop.